Hai sahabat tanah air. Selain dikenal sebagai salah satu negara Islam dengan wanita tercantiknya, Kazakhstan ternyata punya fakta-fakta menarik yang layak untuk diketahui dan memiliki perhatian akhir-akhir ini. Apa sajakah itu? Pantengin terus video kami agar tak salah paham. Kazakhstan pernah menjadi bagian Uni Soviet tapi memerdekakan diri pada tahun 1991, masih tergolong negara baru. Kazakhstan berasal dari kata kas dan tas, yang dalam bahasa Turki berarti pengelana dan tanah. Jika digabungkan, maka memiliki arti tanah para pengelana. Kazakhstan adalah negara lintas benua yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia Tengah dan sebagian kecil ada di Eropa Timur. Kazakhstan berbatasan dengan Rusia di utara, Cina di timur, Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di selatan. Dan di barat berbatasan dengan Laut Kaspia dan Rusia lagi. Kazakhstan memiliki luas 2.724.900 km persegi yang menjadikannya negara terluas ke-9 dunia. Saking luasnya ada banyak wilayah yang belum terjamah, makanya sering dijuluki Virgin Island. Saat ini negara Kazakhstan dipimpin oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Etnis Kazakh menjadi penduduk terbesar yang menghuni negara ini dengan persentase 53%. Sedangkan etnis Rusia sekitar 30%, selebihnya etnis yang lain. Etnis Kazakh banyak ditemukan di pedesaan. Sebaliknya, orang-orang dengan etnis Rusia banyak ditemukan di perkotaan. Etnis Kazakh adalah penganut agama Islam di negara tersebut bersama etnis Uzbek. Bicara soal Islam di negara tersebut, agama ini pertama kali dibawa oleh bangsa Arab pada abad ke-8. Islamisasi terjadi di era dinasti Abbasiyah yang menguasai Kazakhstan hingga abad ke-12. Saat itu warga Kazakhstan masih banyak yang menyembah api, beragama Kristen, Buddha ataupun Pagat. Penguasaan dinasti Islam pun harus berakhir di periode pertama karena Mongol tampil menguasai Kazakhstan pada tahun 1220-an. Perkembangan Islam di Kazakhstan semakin gencar sejak merdeka dari Uni Soviet. Pembinaan masjid dan sekolah agama menggunakan pembiayaan dari Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Perkembangannya pun sangat pesat. Kemudian tahun 1991 sudah ada 170 masjid yang telah difungsikan. Separuhnya adalah masjid yang baru dibangun. Kemudian komunitas muslim juga tak tanggung-tanggung. Ada 230 komunitas muslim yang aktif di negara tersebut. Pada 2022 lalu telah dirasmikan masjid yang diklaim terbesar di Asia Tengah yang berada di jantung ibu kota Kazakhstan. Masjid yang bernama Masjid Nur Sultan tersebut bisa menampung 235.000 jemaah. Walaupun begitu, konstitusi negara ini menyatakan bahwa Kazakhstan adalah negara demokrasi berdasarkan sekularisme. Tak hanya itu, dari segi fasilitas Kazakhstan sangatlah berkembang. Sampai-sampai ada Al-Quran edisi bahasa Kazakh dengan alfabet Sirilik yang diterbitkan pada 1992. Perguruan tinggi Islam pun banyak didirikan, terkhusus untuk mengkaji literatur-literatur Arab. Tak hanya itu, pembangunan pusat kebudayaan Islam banyak dilakukan pada 1993 dengan dana bantuan luar negeri sebanyak 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 155 juta rupiah. Kazakhstan juga dikenal sebagai negara yang dihuni banyak wanita cantik. Salah satu alasannya karena adanya perpaduan ras. Ada banyak etnis yang ada di negara tersebut. Sebut saja Rusia, Jerman, Uighur, dan Tatar. Jika di total jumlah etnisnya mencapai 131 etnis dan masuk dalam daftar negara dengan etnis terpadat di dunia. Sebuah studi yang pernah dilakukan yang berjudul Mental Types of the Kazakhs dan The Mongolian Woman menjelaskan kalau alasan para perempuan Kazakhstan dikenal sangat cantik seperti bidadari karena adanya perpaduan ras Slavia dan Asia. Maklum saja, Kazakhstan pernah dikuasai oleh bangsa Mongol sekitar abad ke-13. Penduduk Kazakhstan pun saat itu banyak yang kulitnya kuning lansat, mata bulat, dan rambut hitam seperti orang Asia. Kemudian, saat Uni Soviet menguasai Kazakhstan pada 1920-an selama Perang Dunia II, banyak orang dari Korea, Ukraina, Uzbekistan, Rusia, Chechnya, sampai Jerman dipaksa Uni Soviet bermigrasi ke Kazakhstan demi kepentingan pertanian. Makanya negara tersebut merupakan negara campuran berbagai ras dan etnis. Ciri khas kecantikan Kazakhstan adalah kaki yang jenjang dan rahang yang tinggi. Selain terkenal dengan wanita cantiknya,
Negara dengan luas wilayah terbesar ke-9 di dunia ini ternyata sangat akrab dengan kuda. Mulai dari daging sampai susunya menjadi makanan penting di Kazakhstan. Para penduduknya akan menyediakan besbarmak yang terbuat dari daging kuda atau sering disajikan kepada para tamu. Untuk minumannya, kita akan disuguhkan dengan hasil fermentasi susu kuda yang warga Kazakhstan sebut dengan kimis. Minuman tersebut juga bisa menjaga pencernaan warga Kazakhstan tetap sehat ketika musim dingin selama 6 bulan sekaligus menjadi persediaan ketika sayur dan buah menipis. Tak heran kalau Kazakhstan menjadi negara terbesar kedua setelah Tiongkok yang memproduksi daging kuda. Ada kurang lebih 100 ton daging yang diproduksi setiap tahunnya. Di sana menunggang kuda bukan hanya sebagai olahraga, tapi sudah menjadi budaya. Bahkan ada perlombaan yang diberi nama Kisku, yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki yang menang, maka perempuan harus mau dicium sebagai konsekuensi kekalahannya. Tapi jika sebaliknya, wanita akan mencambuk si lelaki. Rusia dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia harus berterima kasih kepada Kazakhstan karena uranium yang merupakan bahan nuklir dihasilkan oleh Kazakhstan. Dalam ilmu kimia, uranium disimpolkan dengan huruf U dengan nomor atom 92. Sebenarnya Kazakhstan pernah punya sekitar 1.400 senjata nuklir warisan dari Uni Soviet. Sayangnya, semua warisan itu diserahkan kepada Rusia. Jika senjata nuklir itu masih ada, Kazakhstan akan menjadi negara dengan senjata nuklir terbanyak ketika menggeser posisi Cina yang hanya punya 350 unit. Pada tahun 2022 menurut data World Nuclear Association, Kazakhstan menghasilkan uranium sebanyak 21.227 atau sama dengan 43% dari pasukan dunia, disusul Kanada dan Namibia. Bahkan Kazakhstan telah menjadi sumber utama uranium selama kurang lebih 50 tahun, sekaligus menjadi penghasil terbesar sejak tahun 2009. Fakta menarik lain soal Kazakhstan adalah menjadi negara pertama yang memiliki fasilitas peluncuran luar angkasa. Tepatnya berada di Cosmodrome Baikonur Gurun Kazakh. Sudah dipakai sejak 1957 oleh Uni Soviet untuk menerbangkan satelit buatan pertama mereka bernama Sputnik 1 ke orbit sekitaran bumi. Kemudian tahun 1961, Yuri Gagarin juga diterbangkan dari sana. Yuri menjadi manusia pertama yang terbang keluar angkasa. 2 tahun setelahnya, Valentina Tereskova juga terbangkan dari Baikonur dan menjadi perempuan pertama yang keluar angkasa. Baikonur adalah area terpencil dan terisolasi karena memang untuk program keluar angkasa dibutuhkan lahan yang jauh dari pemukiman penduduk. Tempat tersebut menjadi tempat terakhir yang dilihat para astronot sebelum meninggalkan bumi. Begitu juga sebaliknya, Baikonur menjadi tempat pertama yang mereka lihat saat sampai di bumi. Dari fasilitas peluncuran luar angkasa, kita ke pembahasan visa. Kazakhstan memberlakukan bebas visa bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke negara bekas bagian Uni Soviet itu, asalkan periode tinggalnya tak lebih dari 30 hari. Keputusan ini sesuai dengan regulasi pemerintah Kazakhstan tanggal 19 September nomor 693. Kebijakan ini telah berlaku sejak 30 September 2019. Ada banyak hal menarik tentang Islam dan kehidupan yang ada di sana, yang sah yang untuk dilewatkan. Jadi, apa kalian tertarik mengunjungi Kazakhstan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.